Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bella Cibuy. Saya mau berbagi pengalaman buat kalian ya. Saya kena COVID Omicron ya. Awal mula gejalanya itu ya cuman bangun tidur suara mendeng bangun tidur suara mendeng ini masih ada batuk. Terus saya apa sih Omicron itu gejalanya gimana? Ini karena saya udah vaksin ketiga, jadi gejalanya ringan. Awal mulanya saya bangun tidur langsung suara mendeng kayak orang sakit. Itu belum gatal belum apa. Hari keduanya tenggorokan sudah mulai gatal, terus langsung suara masih mendem, gatal. Terus lihat di kaca itu tenggorokan tuh pada bentol-bentol kayak sariawan begitu. Nah terus saya berobat ke dokter. Dokter tanya, kamu ada pegal-pegal tidak? Terus aku bilang tidak. Ada panas tidak? Ya enggak juga, enggak panas. Ada batuk gak? Ada sedikit, cuman mau batuk gitu. Terus dokter bilang, katanya jangan dulu di PCR ya, katanya jangan dulu di PCR. Nah pulang dari dokter masih makan obat, udah 1 hari makan obat dari dokter. Nenek yang saya jaga mendadak sakit dada. Terus akhirnya ya kita bawa nenek ke rumah sakit kecil di bawah rumah ya, aku bawa dia ke sana. Terus abis itu tapi mereka nggak mau nanganin nenek ya, akhirnya kita pulang lagi ke rumah aja. Dan dilihat nenek, karena cucu nenek ada seorang dokter, tapi nenek dilihat ya baik-baik aja katanya, yang sih tidak apa-apa. Terus suhu badan nenek juga baik-baik aja. Terus tensi darah nenek juga baik-baik aja ya. Neneknya cuman kayak gimana gitu, tapi saya pikir mungkin nenek karena nenek punya penyakit gatal gitu ya, gatal kali. Aku bilang sama majikan aku, gatal kali gitu. Ya udah kalau gitu kamu perhatikan aja suhu badan sama tensinya. Nah setelah itu selang sehari, majikan nanya, kamu ada baikan gak induk tenggorokan? Aku bilang masih sakit. Terus mau di PCR enggak usah. Aku bilang enggak usah PCR, aku takut. Bukannya takut dicolok, tapi aku takutnya positif. Aku bilang gitu. Enggak lah, kalau positif kami tuh bisa PCR semua katanya gitu. Jangan takut katanya gitu. Apa tidak apa-apa, kalau misalkan ya kamu kena ya kamu di karantina misalkan sendiri gitu kan. Terus ya nenek nanti kita yang amat cuy. Tapi ya kenyataan majikan pada deg-degan kalau misalkan aku kena COVID, nenek enggak, dia ketakutan siapa yang jaga. Abis itu majikan, kalau kamu kena COVID wantan loh, celaka lah dibatnya wantan. Ama bagaimana yang jaga katanya gitu. Nah setelah majikan nyuruh PCR, tapi dia nggak ngambil karena aku nggak mau. Pas paginya katanya anak perempuan majikan tuh gatal tenggorokan. Dasar orang Taiwan itu ya, parno gitu kan. Dia PCR katanya negatif. Nah kan ya udah kamu PCR katanya gitu. Aku juga hasilnya negatif gitu. Aku sebenarnya deg-deg takut gitu. Nah pas di PCR
hasilnya 2 itu hasil PCR dilempar sama anak cucunya. Langsung mereka cuci tangan, langsung lari ke atas ceritanya. Terus bagaimana, wah itu perasaan saya gimana. Terus aku nangis kejar. Aku bilang, ya udah kamu telepon agensi aja, gimana bagusnya agensi. Aku bilang udah aku telepon agensi. Tadinya majikan aku tuh nanya sama anak ini, terus gimana, nenek nggak ada yang jaga, gua tahu lah sama unu, gua tahu anaknya tuh gitu, gua tahu ngomongnya itu kayak ketakutan. Alah, Ati cacali juhala bang, Ati cacali juhala katanya gitu. Udah kamu di rumah di kamar aja ya. Terus anaknya pukei nggak boleh karena di kamar ada si nenek katanya gitu kan. Aduh, aku sih ya diusir nggak apa-apa lah gitu lah, pergi aja pikiran aku. Pukei lah. Terus kalau dia nggak di sini siapa yang jaga nenek, aku bingung, nggak tahu majikan aku tuh gitu. Dan akhirnya aku telepon agensi, majikan telepon agensi, terus agensi bilang karena di tes rapid itu mungkin belum akurat, coba kamu nyuruh agensi nyuruh aku pergi ke satu rumah sakit di daerah Taipei. Terus tapi majikan tuh ya SMS tanya sini tanya situ. Dan pada akhirnya ya udah kamu diam dulu di kamar aja, jangan, tenangkan dulu, kamu nggak bakalan mati. Aku sih bukan takutnya mati ya, kalau udah mati ya nggak apa-apa ya, paling dipulangkan ke Indonesia ya. Kalau soal mati mah aku nggak takut gitu. Yang aku takutnya itu gimana kalau nular sama si nenek, majikan tidak terima, itu yang aku takutinnya. Tapi ya alhamdulillah ya majikan juga meopan pak, ya gimana ya, aku kalau di rumah terus ya juga aku mau makannya gimana gitu kan, dia tahu sendiri mungkin ya, jadi bingung gitu. Karena aku tahu sendirilah, aku juga suka keluar ke pasar beli makanan ya buat aku, walaupun majikan menyediakan, tapi kan rata-rata majikan di sini itu ya tahulah gitu ya, ngerti kalau yang ada di negara Permas ya. Kalau yang majikannya roya nggak usah beli ini itu ya. Tapi ya kalau majikannya baik tapi ya pelit ya, kita mau masak apa ya kita keluar duit sendiri, belanja kita sendiri gitu. Nah pada akhirnya saya tuh dituju ke rumah sakit Puchen Ien, kata agensi di rumah sakit Taipei, majikan nyuruh ke Puchen Ien. Terus katanya udah kamu pergi aja ke rumah sakit ke Puchen Ien katanya gitu. Nanti tapi tidak boleh pakai kendaraan, nggak boleh naik bis, nggak boleh naik taksi, antara 2 jalan kaki dan naik sepeda. Dan pada akhirnya untung aku bisa naik sepeda, aku naik sepeda. Jarak rumah antara rumah sakit sama rumah aku naik sepeda itu sekitar 15 menit ya. Itu 15 menit kalau tahu jalan, 15 menit. Tapi namanya juga kalau nggak tahu jalan pakai Google Map kesasar, akhirnya kesasar. Terus di luar hujan, nggak pakai mantel, pakai Google Map cari rumah sakit jalannya gimana, naik sepeda gitu kan, gue sambil kehujanan sampai astagfirullah kok gini gitu kan. Terus jalan. Nah pas setengahnya mau ke rumah sakit itu yang harusnya belok kanan, kenapa aku jadi belok kiri? Nah aku belok kiri itu akhirnya apa, balik lagi ke rumah semula lah. Ini balik lagi ke rumah semula. Akhirnya jarak yang ditempuh sama aku itu hampir 30 menit karena saya kesasar. Dan sampai di rumah sakit ya mereka antri tapi tidak terlalu banyak
katanya sudah penuh, tidak bisa penuh, sudah penuh. Mereka bilang kalau bisa besok, kalau nggak besok ya kamu cari rumah sakit yang lain. Nah aku tuh saking, karena aku nggak merasa badan sakit, ini apa cuma sakit tenggorokan gitu, pengen bener keluar tes rapid yang asli gitu kan dari rumah sakit. Akhirnya aku tuh menuju ke rumah sakit yang ditunjuk sama agensi. Dari situ jaraknya sama, sekitar 15 menit naik sepeda. Baru tinggal 10 menit lagi sampai rumah sakit, majikan nelpon aku balik, katanya, loh kenapa? Aku bilang gitu, nenek juga sama positif. Bayangkan seolah aku di situ kayak pulang enggak merasa bersalahnya, ampun, pulang enggak, tapi kalau enggak pulang siapa yang ngurus nenek? Seolah-olah aku tuh lari dari tanggung jawab ya. Dan akhirnya tapi takut pulang, takut juga ya sama anaknya yang jutek begitu, takut disalah, maksudnya takut lah gitu, takut gitu, korban perasaan. Dan pada akhirnya ya udah aku pasrah aja lah, ya pulang aja. Aku lihat si neneknya, katanya gini, ya udah kamu pulang aja, pulang katanya, nanti aku udah daftar di online, nanti kamu sama nenek PCR ke rumah sakit, jadi bareng-bareng. Oke, nah pulang ke rumah. Setelah itu aku dikarantina sama nenek 1 malam ceritanya. Terus majikan ngasih aku sarapan, makan bubur. Ditanya, kamu makan bubur, diurus lah sama majikan. Intinya mah walaupun majikan pelit juga, tapi kalau soal itu dia perhatian lah sama aku, disyukurin, alhamdulillah juga. Walaupun ada satu rumah yang sentimen jutek gitu kan, tapi ya mau gimana lagi, terimalah gitu. Nah setelah 1 malam tapi tensi nenek masih baik, darah suhu nenek ya masih baik, cuman nenek jadi batuk ya, nenek makin batuk. Terus mereka nanya, mau dibawa PCR enggak, menurut kamu PCR enggak, ke rumah sakit PCR enggak gitu. Nah mereka tuh ngobrol, apa mau di PCR ke rumah sakit, apa mau gimana PCR. Ya udah tapi katanya, kamu jangan takut, tenang ya, majikan itu bilang gitu, kamu jangan takut, tenang ya, katanya. Temennya si Meme aja katanya ada yang kena, katanya gitu. Terus dia PCR, ngambil obat, istirahat di rumah, katanya udah baik, katanya jangan takut. Nah tapi yang aku takutkan nenek, ya iyalah sama yang aku takutkan nenek ya, aku merasa bersalah banget kalau itu ya, nenek kalau misalkan ada kenapa-napa apalagi sampai begini gitu kan, aduh gimana gitu. Orang Indonesia pasti diangkat beritanya dia tertular karena aku sampai meninggal biasanya gitu kan kalau orang Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia tertular sama majikan, dia dikarantina di rumah, harusnya ya biar tidak terpojokkan kita sesama orang Indonesia, harusnya orang Indonesia itu juga dibawa ke rumah sakit, dia ngomong karena dia tertular sama nenek, jadi dia dikasih obat sama dokter juga, bukan dikarantina di rumah, menurut aku sih ya. Ini juga ya majikan ngomong ya karena tertular karena aku, ya karena nenek keadaannya ya nggak bisa kemana-mana gitu kan, aku kan masih waras bisa kemana-mana, ya otomatis dokter curiganya sama aku. Ya iya sih sama aku gitu, soalnya orang satu rumah itu semua negatif, cuman aku sama nenek yang positif.